Ada sahabat-sahabat Nabi yang dikenal bukan hanya karena keberanian atau pengorbanannya, tapi karena kedalaman ilmunya. Mereka jadi rujukan ketika umat bingung, dan sampai hari ini nama mereka masih disebut setiap kali kita belajar agama. Abu Bakar Asy-Shiddiq. Di antara para sahabat Nabi, nama beliau sering muncul pertama kali karena kedekatannya dengan Rasulullah dan ketajaman ilmunya. Sejak sebelum masuk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang jujur dan paham silsilah bangsa Arab. Setelah memeluk Islam, pengetahuannya makin dalam, terutama tentang Al-Quran dan prinsip-prinsip dasar agama. Ia termasuk sahabat yang paling banyak menyertai Nabi dalam setiap fase penting, dari dakwah sembunyi-sembunyi sampai hijrah ke Madinah. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar menjadi rujukan utama dalam menjelaskan banyak persoalan besar, termasuk tentang siapa yang berhak memimpin dan bagaimana menjaga keutuhan umat. Ketegasan beliau dalam memerangi orang yang murtad bukan sekadar sikap politik, tapi lahir dari pemahaman agama yang kuat. Karena itulah beliau bukan hanya sahabat terdekat, tapi juga penjaga fondasi awal ilmu dan akidah Islam. Umar bin Khattab. Kalau berbicara tentang ketajaman berpikir dan kecerdasan membaca situasi, beliau punya posisi yang sangat menonjol. Masuk Islamnya saja sudah menjadi titik balik besar bagi kaum muslim saat itu. Beliau dikenal sebagai sahabat yang sering pendapatnya sejalan dengan wahyu yang kemudian turun. Banyak keputusan penting dalam syariat yang sejalan dengan usulnya, menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap nilai-nilai Islam. Di masa kepemimpinan beliau sebagai khalifah, beliau membangun sistem administrasi, pengadilan, hingga mengelola keuangan negara yang tertata rapi. Ilmunya tidak hanya soal ibadah, tapi juga soal hukum dan tata kelola masyarakat. Dari beliau, umat belajar bahwa memahami agama tidak cukup hanya di ruang ibadah saja, tapi juga harus hadir dalam keadilan sosial. Utsman bin Affan. Nama Utsman sering dikaitkan dengan kelembutan dan ketenangannya. Tapi di balik itu ada kontribusi ilmu yang sangat besar. Beliau termasuk sahabat yang hafal Al-Quran dan dikenal sangat teliti dalam menjaga bacaan. Ketika Islam menyebar luas ke berbagai wilayah dengan dialek berbeda-beda, beliau mengambil keputusan penting untuk menyatukan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perpecahan. Inisiatif ini menunjukkan pemahamannya tentang pentingnya menjaga kemurnian sumber ajaran. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai periwayat hadis dan orang yang sering menjadi tempat bertanya dalam berbagai persoalan fikih. Karena perannya mungkin tidak terlalu terlihat keras seperti Umar, tapi justru lewat ketenangannya beliau menjaga stabilitas ilmu dan persatuan umat. Ali bin Abi Thalib. Ali tumbuh langsung di bawah asuhan Rasulullah, sehingga sejak kecil beliau menyerap ilmu secara langsung dari sumbernya. Beliau dikenal dengan kecerdasan, keberanian, dan kedalaman berfikirnya. Banyak sahabat mengakui keluasan ilmu beliau, terutama dalam bidang hukum dan tafsir. Ketika muncul persoalan rumit, beliau sering dimintai pendapat karena kemampuannya melihat inti masalah. Kata-katanya ringkas tapi penuh makna. Di masa kepemimpinan beliau menghadapi konflik internal yang berat, namun tetap menjaga prinsip keadilan dan keilmuan. Dari beliau kita melihat bahwa ilmu bukan hanya hafalan, tapi juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa sulit. Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini dikenal sebagai salah satu yang paling awal mempelajari Al-Quran langsung dari Nabi. Suaranya sering dipuji Rasulullah ketika membaca ayat-ayat Allah. Ibnu Mas'ud memiliki pemahaman mendalam tentang tafsir dan hukum-hukum Al-Quran. Beliau mengajarkan ilmu di Kufah dan dari majelisnya lah lahir banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Keistimewaan beliau terletak pada kedekatannya dengan detail-detail wahyu, karena beliau sering menyaksikan langsung konteks turunnya ayat. Dari beliau kita belajar bahwa kedalaman ilmu lahir dari kesungguhan belajar sejak awal. Abdullah bin Abbas. Meskipun usianya masih muda saat Nabi wafat, Ibnu Abbas tumbuh menjadi salah satu ahli tafsir terbesar di kalangan sahabat. Nabi sendiri pernah mendoakannya agar diberi pemahaman mendalam tentang agama. Doa itu terbukti. Beliau dikenal sebagai penerjemah Al-Quran karena kemampuannya menjelaskan makna ayat dengan bahasa yang mudah dipahami. Banyak generasi setelahnya mengambil ilmu dari penafsirannya. Keunggulan Ibnu Abbas bukan hanya pada hafalan, tapi juga pada kecerdasannya menghubungkan ayat dengan realitas yang dihadapi umat saat itu. Zaid bin Thabit. Zaid dikenal sebagai penulis wahyu yang dipercaya langsung oleh Nabi. Kemampuannya membaca dan menulis menjadikan sosok penting dalam proses pencatatan Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, Zaid memimpin tim pengumpulan dan penulisan mushaf pertama di masa Abu Bakar.
Tugas ini bukan perkara ringan karena membutuhkan ketelitian tinggi dan tanggung jawab yang besar. Beliau juga ahli dalam ilmu waris dan sering dimintai pendapat tentang pembagian harta. Kontribusinya menunjukkan bahwa ilmu administrasi dan ketelitian teknis juga bagian penting dalam menjaga agama. Setiap sahabat punya keunggulan masing-masing dan dari merekalah fondasi ilmu Islam berdiri kokoh sampai saat ini.